pemirsa, 18 tahun saya menjadi seorang guru. Dari pengalaman itu, kemudian saya mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata saya lebih banyak diajari, belajar banyak dari murid-murid saya, lebih yang saya ajarkan kepada mereka. Bu Mur bukanlah penderita yang mengalami stroke, tapi mendampingi sang kekasih yang kena stroke. Tentu pengalamannya menjadi juga luar biasa ya, ya Bu Mur ya. Kalau misalnya boleh saya tahu Bu Mur, pada waktu itu sebetulnya siapa yang lebih ketakutan menghadapi hari besoknya, ibu atau bapak? Karena saya melandasi hati saya dengan ikhlas, saya merasa tidak takut. Hanya saya harus melakukan apa yang, misalnya saya harus ke dokter, saya harus usaha itu harus ada, usaha pengobatan. Tapi juga tidak semata-mata, kan ada juga yang di sana ada ini, kita langsung ke sana, di sana ada alternatif ini, membabi buta begitu. Saya pada saat itu pertama kali saya sudah menyerahkan pada dokter dan saya mengikuti apa yang dianjurkan dokter. Jadi ya alhamdulillah ya tidak ada rasa takut. Walaupun di dalam saya hanya mohon bimbingan terus, mohon bimbingan bagaimana saya menghadapi ini semuanya dapat mendapatkan jalan. Tapi pada waktu kemudian Bapak mengalami stroke, reaksi Bapak sendiri awalnya bagaimana? Kebetulan Bapak orangnya memang pendiam dan tidak pernah mengeluhkan apa-apa ya. Jadi dia tidak, ya kebetulan juga memang kondisinya tidak membuat saya khawatir, takut begitu. Tidak, jadi ya saya jalani saja 10 hari di intermediate, kemudian dipindahkan ke ruangan. Di ruangan 1 hari, kemudian sudah mulai ada tenaga fisioterapi untuk mengajari Bapak duduk, mengajarkan Bapak berdiri. Sampai 20 hari kita berada di rumah sakit, kemudian sudah diizinkan pulang. Nah, mengikuti terapi demi terapi ya, sementara terapinya datang ke rumah. Kemudian saya mendapatkan alamat Dokter Hermawan ini dari seorang teman. Dia seorang dokter spesialis saraf ya. Saya kemudian ke situ, kemudian mengikuti terapi seminggu 3 kali. Berapa lama Bapak tidak bisa bicara? Di situ kira-kira 2 bulan, bulan kedua. Bulan kedua belajar fisioterapi tentang ini ya, jadi yang lidah ditarik, yang gitu sampai akhirnya bisa. Sampai suatu hari saya bertanya, Bapak ini nggak bisa bicaranya waktu itu karena malas atau karena itu masih sampai sekarang belum terjawab. Karena Bapak memang pendiam ya, malas bicara gitu. Jadi dulu nggak bisa bicaranya karena malas atau karena memang nggak bisa bicara ya, dia nggak bereaksi. Dalam kesunyian ketika Bapak tidak bicara dan sebagian dari motorik tidak berfungsi dan tidak bisa bergerak. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan Bapak? Saya memang dasarnya banyak ngomong ya, jadi saya bicara aja entah apa mau dijawab nggak dijawab, pokoknya saya selalu cerita, saya sampaikan juga, Bapak marah nggak sama Allah diberi seperti ini? Enggak, dia bilang. Di situ yang melegakan saya. Berarti Bapak juga ikhlas menerima. Jadi menerima dengan ikhlas, menjalani apa yang sedang kita hadapi. Ketika tadinya kan dengan aktivitas yang banyak ya, tentu kan ketika harus merawat Bapak di rumah, itu ditinggalkan. Gitu. Ada tidak rasa bagaimana menyesuaikan dengan ritme rutinitas yang kemudian berubah gitu. Tadinya ketemu teman-teman, banyak kegiatan menolong orang lain, dan sekarang harus diam di rumah dan merawat suami. Ya karena memang ada waktunya juga harus makan, harus minum obat, kelihatannya saya tidak terlalu awal-awal saya tidak terlalu merasakan gitu.
yang biasanya suami yang pergi-pergi gitu kan, kemudian ini saya harus di rumah menemani, ya dinikmati saja gitu. Kadang-kadang saya bacakan saya bacakan buku, saya bacakan cerita, saya bacakan saya ceritakan mengenai cucu-cucu, kelucuan mereka. Itu saya jalankan saja, tidak merasa. Pernah ada ini Bu, waktu dimana kemudian merasa lelah dan Nah, ini udah masuk tahun kelima ya? ini masuk tahun kelima. Ada masa-masa di mana misalnya Bapak, kalau kan kita kalau ada tamu terus bicara soal ini kan memang obat-obatan stroke itu mahal. Dan yang di cover oleh asuransi itu terbatas gitu. Nah, kalau sudah mulai itu, kemudian Bapak tiba-tiba nggak mau minum obat. Nah, jadi sekarang saya jaga kalau bicara soal uang, mungkin dia mikir kan, karena saya selama ini kan tidak bekerja, jadi saya mendapatkan income hanya dari Bapak. Jadi Bapak mungkin mikir ini mungkin udah nggak ada uang bagaimana buat beli obat. Jadi tiba-tiba dia nggak mau minum obat. Itu yang membuat saya takut justru. Dan ini ketika tidak minum obat maka kemudian khawatir. Ini suka dukanya. Suka dukanya. Pemirsa, pengalaman yang luar biasa. Mungkin di antara Anda memiliki keluarga, orang-orang terkasih yang sekarang menderita sakit dan Anda merawatnya. Pengalaman Ibu Mur mungkin bisa memberi kekuatan bagi Anda. Kita masih akan kembali lagi setelah commercial break dan kita nanti akan ditemani oleh Dr. Asep Usman Ismail. Beliau adalah dosen tasawuf di UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina yang akan menemani kita untuk menggali hikmah luar biasa dari pengalaman mencintai dan merawat sang kekasih. Kembali lagi sesudah yang satu ini.